Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 6? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Begitu pula dengan ayah bunda, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mendampingi dengan sabar dan telaten putra-putrinya untuk belajar dari rumah. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Yati. Jangan bosan ya. Hari ini kita akan latihan soal matematika kelas 6 paket 1 USBN tahun 2020 ya. Tolong disimak baik-baik. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian silakan like dan subscribe ya. Terima kasih ya. Langsung saja kita mulai latihan soal matematika kita ya. Soal yang pertama adalah hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada soal hasil dari 1105 dikurangi 611 dibagi 13 adalah. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu terlebih dahulu kita bagikan dulu ya, yang di sini ya bilangan yang 611 ya. 611 dibagi 13. Kita bagi dulu, kita hitung dulu ya. 611 dibagi 13 hasilnya adalah 47 ya. Kemudian kita tuliskan di sebelah kanan ya. 1105 dikurangi 611 dibagi 13 sama dengan 1105 dikurangi 47. Kita hitung hasilnya adalah 1058 ya. Jadi hasilnya adalah 1058. Ini soal yang pertama ya, disimak baik-baik ya. Soal yang kedua masih hitung campuran bilangan bulat ya. Di sini hasil dari 671 ditambah dalam kurung negatif 373 dikurangi dalam kurung negatif 211 adalah titik-titik. Cara mengerjakan soal yang seperti ini adalah kita perhatikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kita buka kurungnya yang 671 ditambah dalam kurung negatif 371. Kita buka kurungnya, berarti otomatis 671 dikurangi 373 hasilnya adalah 298. Hasilnya kita tuliskan di sebelah kanan 298. Kemudian dikurangi dalam kurung negatif 211. Negatif dalam kurung negatif 211 kita buka kurungnya ya. Jadi otomatis 298 ditambah 211. Kita hitung hasilnya 509 ya. Jadi hasilnya 509. Soal yang berikutnya, soal yang ketiga, yaitu tentang akar pangkat 2 atau kuadrat. Di sini hasil dari 31 kuadrat dikurangi akar kuadrat dari 361 adalah. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, cara menjawabnya adalah 31 kuadrat adalah, kalau kuadrat berarti pangkat 2 ya. Berarti 31 dikali 31 ya. Jadi berapa? 31 kuadrat berarti 961 ya. Sudah ketemu. Kemudian akar kuadrat dari 361 berapa ya? 19 ya. Akar kuadrat dari 361 adalah 19. Kenapa 19? Karena 19 dikali 19 itu hasilnya 361. Baru kita kurangkan ya. 961 dikurangi 19 hasilnya 942. Itu hasilnya. Soal berikutnya yang keempat ya. Kita mencari KPK. KPK dari 15, 35, dan 55 adalah, ini bagaimana caranya? Kita boleh menggunakan pohon faktor, boleh juga menggunakan tabel. Terserah kalian, nanti pilih yang mana yang kalian menurut kalian paling gampang ya.
Kita pakai pohon faktor boleh 15 ya. Faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Faktor dari 35 adalah 5 dikali 7. Faktor dari 55 adalah 5 dikali 11. Berarti di sini yang sama berapa? KPK-nya berarti berapa? KPK itu keseluruhan ya. Berarti KPK-nya 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11. Kita jumlahkan ya. Hasilnya 1155. Jadi KPK dari 15, 35 dan 55 adalah 1155 ya. Soal berikutnya yang kelima adalah di sini ada soal cerita. Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya. Jika ada soal cerita, kalian harus bacanya berulang-ulang supaya paham ya. Kadang-kadang kalau baca cuman sekali itu kurang paham, dibaca lagi sekali lagi ya. Di sini ibu membeli 715 cm pita merah dan 565 cm pita putih. Setelah digunakan untuk membuat dekorasi, masih terdapat sisa ya, yaitu 395 cm. Total panjang kedua pita yang terpakai untuk membuat dekorasi adalah ya, cara mengerjakannya adalah panjang pita yang terpakai tadi 715 ditambah 563 kemudian dikurangi 395 ya. Kita jumlahkan dulu yang 715 ditambah 565 ya, hasilnya adalah 1280 kemudian dikurangi 395, hasilnya adalah 885 cm ya. Oke, kita masuk kepada soal yang keenam tentang suhu ya. Suhu di dalam lemari pendingin sebuah toko harus selalu lebih rendah 25 derajat Celcius dari suhu ruangan toko tersebut. Mula-mula suhu ruangan di toko tersebut adalah 22 derajat Celcius. Jika suhu ruangan dinaikkan 4 derajat Celcius, suhu di dalam lemari pendingin menjadi, jawabannya adalah suhu udara di dalam lemari pendingin itu 22 derajat Celcius. Ditambah karena naik 4 ya. Dinaikkan 4 derajat Celcius berarti 22 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius ya. Kemudian selalu lebih rendah berarti dikurangi 25 derajat Celcius ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang 22 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius ya. Berapa dijumlahkan? Hasilnya adalah 26 derajat Celcius baru dikurang 25 derajat Celcius. Hasilnya adalah 1 derajat Celcius ya. Lanjut soal yang ke-7 ya. Di sini ada soal cerita lagi ya, disimak baik-baik. Sebanyak 54 siswa perempuan dan 126 siswa laki-laki mengikuti kegiatan pramuka. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak anggota siswa perempuan dan laki-laki dalam setiap kelompok itu sama banyak. Jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah, nah kalau seperti ini berarti kalian mencari apa? Mencari FPB. Jumlah kelompok paling banyak berarti FPB dari 54 dan 126. Jika kalian mencari FPB berarti bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga menggunakan tabel. Terserah kalian, nanti kalian pilih mana yang lebih gampang menurut kalian ya. FPB dari 54 dan 26 adalah 18. Jadi jumlah kelompok paling banyak adalah 18 ya. Tuh, soal yang ke-8 ya. Di sini soal tentang volume sebuah dus ya. Volume sebuah dus obat yang berbentuk kubus. Nah, sini bentuknya kubus adalah 12.167 mm kubik ya.
Panjang rusuk dus obat tersebut adalah titik-titik. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah panjang rusuk. Ya, panjang rusuk dus sama dengan berarti akar pangkat 3 dari 12.167. Ya, kita cari akar pangkat 3 dari 12.167 ya. Berarti berapa? Akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23 mm. Ya, kenapa 23? Ini akar pangkat 3 ya. Ya, kenapa 23? Karena 23 dikali 23 dikali 23 hasilnya adalah 12.167 ya. Jadi hasilnya akar dari 12.167 adalah 23 mm ya. Soal yang ke-9, di sini ada pecahan ya. Hitung campuran pecahan. Seorang pedagang memiliki persediaan 8/3/4 kg gula pasir. Ia akan mengemas seluruh gula pasir tersebut ke dalam kantong plastik berukuran 1/4 kg. Nah, pertanyaannya, banyak kantong plastik yang diperlukan adalah, bagaimana cara menjawabnya ya? Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah ya, di sini pecahan campuran ya, 8/3/4 kilo gula pasir. 8/3/4 itu kan pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. 8/3/4 berarti 8 dikali 4, kemudian ditambah 3. Hasilnya adalah 35/4 ya. Kemudian di situ kan dibagi 1/8 ya, berarti otomatis dikali berarti kita balik ya. Jadinya 35/4 dikali 4/1. Langsung kita kalikan seperti biasa ya. 35 dikali 4 dikali 1 ya. Ketemunya adalah 35 buah ya. Tuh banyak kantong plastiknya, berarti 35 buah. Soal yang ke-10 atau yang terakhir ya. Andi mempunyai bola, ini perbandingan ya. Andi mempunyai bola sebanyak 25 buah. Sedangkan Anis mempunyai boneka sebanyak 30 buah. Perbandingan banyak bola Andi dan banyak bola Anis adalah ya. Di sini perbandingan, kemarin kita sudah belajar ya. Banyak bola Andi dibanding banyak boneka Anis, berarti 25 banding 30. Bagaimana cara mengerjakannya kalau soal perbandingan? Pertama kita cari dulu FPB dari 25 dan 30. Ya, kita cari pakai pohon faktor boleh, pakai tabel juga boleh. Terserah kalian mana yang lebih gampang ya. Sudah ketemu, FPB dari 25 dan 30 adalah 5. Baru kita bagi 25 dibagi 5, 5. 30 dibagi 5, 6. Berarti perbandingannya banyak bola Andi dan banyak boneka Anis adalah 5 banding 6 ya. Demikian soal latihan matematika kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya untuk mengikuti ulangan harian hari ini ya. Tolong disimak baik-baik ya. Cukup sekian latihan soal hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.